Tidak sedikit yang menanyakan, "Dok, setiap saya melakukan pemeriksaan ANC, kenapa saya selalu di USG?" Ibu-ibu di luar sana tidak perlu khawatir. Jadi bayinya cukup aman, tidak memiliki radiasi juga. Alat ini akan dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena rahim yang ukuran 7 cm itu masih berada di dalam panggul. Kalau memang di tempat pemeriksaan saya tidak memiliki transvaginal probe, harus saya cari banget nih transvaginal probe. Satu, apakah pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya? Kamu tahu bahwa janin sendiri itu bisa anemia atau kekurangan darah. Halo semuanya, ketemu lagi di Cerita Fadli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang USG alias ultrasonografi. Mungkin tidak asing lagi di pendengaran kamu-kamu di sana. Saya yakin ibu-ibu hamil 99,9% pernah dilakukan pemeriksaan USG. Tidak sedikit yang menanyakan, "Dok, setiap saya melakukan pemeriksaan ANC, kenapa saya selalu di USG? Atau jangan-jangan nanti bayi saya bisa terjadi sesuatu, ada terkena radiasinya?" Nah, seberapa sering sih dibutuhkan untuk USG? Pertanyaan ini sangat sering-sering sekali ditanyakan saat konsultasi ANC. Oke, satu, kita bahas tentang keamanannya. Saya yakin USG di luar sana yang terbaru sekarang, mechanical index dan thermal indexnya di bawah 1. Jadi ibu-ibu di luar sana tidak perlu khawatir. Jadi bayinya cukup aman, tidak memiliki radiasi juga. Dan USG menggunakan gelombang suara, jadi sangat aman dan non-invasif. Oke. Setelah itu, kita akan menentukan kapan-kapan saja dilakukan tindakan USG. Kalau kita bagi atas trimester 1, trimester 2, trimester 3. Pada trimester 1, biasanya USG yang kita gunakan adalah USG transvaginal. Nah, gambarnya seperti sebelah ini. Oke, transvaginal ini mungkin sedikit tidak nyaman. Alat ini akan dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena rahim yang ukuran 7 cm itu masih berada di dalam panggul. Atau bayinya itu belum di luar panggul. Jadi memang sedikit sulit bagi kita kalau memang kita mau USG-nya menggunakan USG yang abdomen. Ya, sedikit tidak nyaman, tapi hanya biasanya dilakukan 1 kali aja. Kenapa? Trimester 1 ini kita untuk menentukan satu, lokasi kehamilannya di mana. Walaupun kehamilannya banyak di dalam rahim, ada juga kehamilan di luar rahim, yaitu kita sebut kehamilan ektopik. 2, kita harus menentukan apakah janinnya berkembang atau tidak. 3, setelah kita menemukan janinnya berkembang, kita akan melihat detak jantungnya positif atau negatif. 4, sudah kita melihat detak jantung janinnya dan janinnya, kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran namanya crown rump length untuk menentukan usia kehamilannya dan taksiran partusnya kapan. Yang kelima, kita juga bisa menentukan bayinya 1, 2, atau 3. 1, kembar, atau bahkan triplet. Yang keenam, kita melakukan screening pada trimester 1, yaitu usia kehamilan 11-13 minggu, untuk menentukan apakah ada kemungkinan Down syndrome atau tidak, dengan menentukan atau mengevaluasi tebal knuckle translucent, seperti gambar sebelah. Nah, setelah ini kita masuk pada trimester kedua. Pada trimester kedua, di atas 14 minggu, biasanya kita sudah tidak melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Kita menggunakan USG yang di perut saja. Kenapa? Karena memang janinnya sudah besar, sudah bisa gampang untuk kita melihatnya. Nah, oh ya, apa memang harus, kalau memang di tempat pemeriksaan saya tidak memiliki transvaginal probe, apakah harus saya cari banget nih transvaginal probe? Ya, memang terkadang ada beberapa USG yang tidak memiliki transvaginal probe. Maka oleh karena itu kamu akan diminta untuk minum lebih banyak untuk mengisi kandung kencing kamu, menahan pipis, dan dilakukan pemeriksaan USG saat kamu lagi kebelet pipis. Nah, kembali lagi pada trimester kedua. Nah, pada trimester kedua kita melakukan pemeriksaan USG lebih kompleks. Kenapa? Kita untuk mengevaluasi satu, apakah pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya. Ya, kita akan melihat biometrinya, kita akan lihat kepalanya, kita akan lihat biometri perutnya, ekstremitasnya. Setelah itu kita akan melihat organ-organ janinnya. Kita mungkin bisa melihat otaknya, kita bisa melihat jantungnya, kita bisa melihat ginjalnya, dan lain-lain. Setelah itu kita akan mengevaluasi letak posisi plasentanya di mana. Nah, apakah plasentanya menutupi jalan lahir, apakah plasentanya di atas atau plasentanya di bagian depan,
apakah kemungkinan ada perlengketan pada plasenta. Nah, ini kita lihat pada trimester kedua. Nah, USG pada trimester kedua ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah 100% kalau sudah dievaluasi akan terlahir bagus. Ya, memang ada sebuah penelitian mengatakan bahwa sekalipun expert melakukan pemeriksaan USG pada trimester kedua, ya, angka kesalahannya itu tetap ada, kurang lebih 10-20% gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap melakukan trimester kedua. Kenapa? Karena di sini bayinya masih bisa gerak secara bebas, air ketubannya masih cukup dan masih tidak terlalu sempit di situ. Pada trimester ketiga, kita lebih concern tentang kesejahteraan janin, pertumbuhan janin. Jadi apakah janinnya itu tumbuh lebih besar pada dibandingkan usia kehamilannya, atau janin itu lebih kecil dari usia kehamilannya. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi, mengevaluasi, contoh, apakah kesejahteraannya janinnya bagus dengan kita bisa melihat 1 air ketubannya, 2 dengan gerakan janinnya, 3 kita bisa mengevaluasi namanya pembuluh darah dari plasenta masuk ke janin, atau mungkin pembuluh darah yang ada di janin untuk melihat apakah janinnya jangan-jangan anemia. Kamu tahu bahwa janin sendiri itu bisa anemia atau kekurangan darah. Pada trimester ketiga kita juga biasanya mengevaluasi kalau memang pada trimester kedua kita melihat ini ari-arinya kemungkinan menutupi jalan lahir. Nah, pada trimester ketiga biasanya kita akan melakukan pemeriksaan USG transvaginal lagi. Kita akan susurin tuh serviksnya, jalan lahirnya, dan melihat ujung dari plasenta, berapa distance-nya, jaraknya ke serviks atau jalan lahir gitu. Apakah plasenta letak rendah, apakah masih menutupi gitu. Karena kita berharap nanti saat seiring bayinya membesar, seiring uterusnya membesar, maka ari-arinya akan migrasi ke atas, akan tertarik ke atas sehingga menjauh dari jalan lahir. Nah, di sini kita juga akan melihat, dokternya akan mendiskusi, akan melihat apakah bayinya keadaannya baik-baik saja, apakah bayinya masih bisa ditunggu untuk sampai taksiran lahirannya, atau jangan-jangan bayinya harus diterminasi. Jadi sangat penting sekali untuk kamu melakukan pemeriksaan USG. USG bukan hanya untuk melihat hidungnya mancung atau tidak. USG tidak hanya melihat jenis kelaminnya saja. Jadi USG untuk menentukan kesejahteraan janin, posisi janinnya, dan jangan lupa untuk mendiskusikan sebelum kamu melakukan pemeriksaan ANC. Simpan semua pertanyaan di handphone atau mungkin kamu catat pertanyaannya sehingga nanti kamu jangan lupa saat di ruang praktek. Ini sering sekali terjadi, jadi saat kamu datang ke praktek biasanya kamu lebih blank. Oke, sedikit bahas tentang USG 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Semua berawal dari pemeriksaan 2 dimensi. Pemeriksaan 2 dimensi seperti gambaran kayak di sebelah. Jadi kayak gambaran tulang-tulang kelihatan, organnya kelihatan gitu. Kita melakukan screening semua bermulai dengan USG 2 dimensi. Yang biasanya katanya hitam dan putih. Ya, gambaran seperti hitam dan putih. Walaupun sekarang bisa diubah warnanya ke sepia atau warna lainnya. Nah, kalau memang dokternya melihat ada kemungkinan harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG 3 dimensi, mungkin dokternya akan melakukan pemeriksaan USG 3 dimensi. 3 dimensi gambaran yang akan dipancarkan adalah gambaran seperti kamu melihat foto, jepretan foto, still image. Jadi gambarnya itu tidak bergerak, stop. Kayak kamu foto, lihat foto. Nah, kalau pemeriksaan 4 dimensi, jadi seperti gambaran 3 dimensi tadi, namun bisa bergerak saja. Jadi pada pemeriksaan 4 dimensi, kamu bisa melihat apa daddy bayi yang sedang dia lakukan di dalam janin tersebut. Oke, jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan dokter kamu, selalu think positif, baca banyak, tanyakan tentang kehamilan ke teman terdekat, keluarga, tetangga bahkan. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu di video klip berikutnya.